Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya. Insyaallah akan membahas tentang suatu kisah yang diceritakan oleh para sahabat yang berjudul sebuah di mana segala sesuatu terjadi hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan bercerita, "Tadi Jibril baru saja keluar dari tempatku. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang telah menyembah kepada Allah selama 500 tahun. Dijelaskan bahwasanya Allah memiliki seorang hamba yang telah beribadah selama 500 tahun. Ia tinggal di atas sebuah bukit yang panjang dan lebar 30 kali 30 hasta. Bukit tersebut dikelilingi lautan seluas 4.000 farsak atau kurang lebih sekitar 32.000 km dari segala penjuru. Kalau satu farsak yakni 8 km atau 3/4 mil. Bukit itu memiliki suatu mata air yang sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Nah, si Abid menetap di bawah bukit itu untuk keperluan makan. Sebatang pohon delima setiap malam memberinya sesuatu yang matang. Hari-harinya dihabiskan untuk beribadah. Bila sore menjelang, ia turun dari atas bukit dan melakukan wudu. Kemudian ia mengambil buah delima itu dan memakannya. Lalu ia melanjutkan sholat kembali. Nah, singkat cerita, si Abid sebelum meninggal, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencabut nyawanya saat sedang bersujud dan jangan memberi kesempatan kepada bumi atau benda-benda lain untuk merusak jasadnya sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Dan permohonannya supaya dia tetap dalam keadaan bersujud. Nah, Jibril berkata, maka Allah mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya. Maksudnya Jibril selalu melewatinya bila kami turun ke bumi. Dan bila kami naik ke langit, kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian didudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku." Nah, namun si Abid berkata, "Tapi ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Nah, si Abid bersikeras, "Ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatan hamba." Lalu Allah menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kau berikan dengan amal perbuatannya. Maka didapati bahwa nikmat penglihatan telah meliputi ibadah selama 500 tahun itu. Belum lagi ditambah nikmat-nikmat badan yang lainnya,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah ia ke dalam neraka. Ketika ia ditarik ke neraka, maka ia pun berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Allah berfirman kembali, kembalikanlah dia kepadaku. Maka ia didudukan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyanya, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tiada? Lalu si Abid menjawab, engkau wahai Tuanku. Allah berfirman kembali, siapa yang telah memberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Maka si Abid menjawab, engkau wahai Tuhanku. Siapa zat yang telah menempatkan di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan Robmu mengabulkan permintaanmu. Si Abid menjawab, engkau wahai Robbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Hadis riwayat Hakim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini menggugah hiroh kita untuk semakin bersemangat dalam beribadah dan meminta ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam rahmatnya. Allahumma amin. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.